Kali ini, saya diberi tugas untuk membuat video mind map dengan isi modul akuntabilitas dan nasionalisme. Di sini saya akan membahas tentang akuntabilitas. Apakah akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dapat kita lihat, akuntabilitas memiliki 4 hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, kedua mekanisme akuntabilitas, ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. Mari kita lihat bagian-bagian lebih detailnya dari akuntabilitas. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Di dalam konsep akuntabilitas ini, terdapat akuntabilitas publik yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu vertikal dan horizontal. Kemudian aspek-aspeknya adalah akuntabilitas sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Di dalam tingkatan akuntabilitas, ada akuntabilitas personal yang paling mendasar. Kemudian, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder. Kemudian mekanisme akuntabilitas yang mencakup lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu harus memiliki beberapa hal dasar yang akuntabel. Yang pertama adalah kepemimpinan, integritas, kejelasan, responsibilitas, kepercayaan, transparansi, keseimbangan, dan konsistensi. Mekanisme akuntabilitas ada 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dimensi akuntabilitas ada 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas, tentukan tujuan dan tanggung jawab, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, memberikan laporan secara lengkap, berikan evaluasi, masukan, dan perbaikan. Kemudian, akuntabilitas dalam konteks terbagi menjadi 5, yaitu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korupsi, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Bagian terakhir adalah PNS yang akuntabel. Terdiri dari asas penyelenggaraan kebijakan, yaitu harus profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Prinsip profesi ASN yang pertama adalah nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Dan perilaku-perilaku PNS yang akuntabel adalah yang pertama harus sesuai kode etik, tidak curang dan koruptif, terkait transparansi dan akses informasi, berkaitan konflik kepentingan, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara. Kemudian saya akan membahas tentang nasionalisme. Apakah makna dari nasionalisme? Maknanya adalah kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengentaskan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya. Nilai yang terdapat dalam nasionalisme adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga ASN dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas.
Sekian mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih.